Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta Waalaikumsalam. maksudi warido kamat lubi. Berjumpa kembali bersama saya. Di sini saya bersama Buya Syekh Muhammad Suhud Syaiful Bahar. Di mana ini adalah salah satu guru besar di Thariqah Naqsabandiyah Indonesia. Yang di sebelah tengah ini yaitu Guru Yudi Penanggiran. Jadi di sini kami ingin memperkenalkan kembali sosok Dewan Guru di dalam Thariqah Naqsabandiyah Indonesia. Jadi untuk waktu dan tempat saya persilakan Buya Suhud untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oh ya. Rabbu bikallahumma hajil kirami. Faruhu jiwahi ilal kirami. Summa habibil mustafa adnani. Ilahi anta maksuda warido kamaluba. Ilahi anta maksudi warido kamalubi. Perkenalkan, nama saya Aris Suhud ya. Aris Suhud ya. Berasal dari kota Martapura, Oku Timur. Dari Martapura, Bu ya. Martapura ya, Sumatera Selatan ya, masih Palembang ya. Jadi itulah asal. Untuk ini ya anak dan istri itu jumlahnya mungkin ya, atau Buya memiliki lebih dari satu istri atau ini bagaimana ya. Alhamdulillah sejak menikah tahun 1991 ya, itu hanya satu istri. Hanya satu ya. Hanya satu istri dan 4 anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Yang alhamdulillah sekarang yang 2 sudah lulus S1-nya, yang 1 masih sarjana di Jawa, di Ponorogo. Yang 1 masih di bangku sekolah juga di Jawa. Juga di Jawa ya. Itu untuk keluarga itu ya, itu sudah dalam Thariqah Naqsabandiyah semua itu ya. Alhamdulillah tatkala itu ya, ini terpaksa membongkar dari awal ini ya. Membongkar dari awal. Tatkala itu kita belum mengenal Thariqah. Ya, itu belum. Di tahun berapa itu? Di tahun 2003. 2013. Ya, belum mengenal Thariqah tatkala itu. Jadi kita kan lagi asik di kapal. Kita dulu kan kapten. Kapten kapal dulu tuh. Background Buya dulu kapten kapal Buya. Bawa tanah ya, ponton itu. Itulah ya. Ngawal kapal. Balik di rumah ya, ada tawaran pengen ngajak ngaji pengajian. Waktu itu ditolak. Ngaji apa, sedangkan kita sudah paham tentang pengajian tatkala itu. Betul ya. Mendekat dengan Tuhan itu, kalau kami orang Jawa itu sudah manunggal tatkala itu kan. Jadi waktu itu berbincang-bincang dengan saudara pilah itu namanya Jamal ya, Jamal juga namanya itu. Berbincang-bincanglah di sana. Sehingga dari semua bahasa-bahasa dia ini membuat aku tertarik. Itu asal muasal Buya mengenal Thariqah tadi. Iya, mengenal Thariqah. Bahkan belum paham Thariqah itu apa. Tapi yang jelas tatkala itu dengan bahasa-bahasa dia ini yang menyentuh seolah-olah aku ingin mendapatkan ini. Begitu ya. Jadi langsunglah. Kalau memang itu yang terjadi, apa yang sesuai kamu katakan, tolong bawa ke sini gurumu, atau kita ke sana. Terus dia jawab, kita nggak perlu ke sana, nanti gurunya datang. Nanti gurunya datang ke sini. Terus berapa dananya? Ini belak-belakan ini ya. Benar. Berapa dananya? Cukup siapkan ayam, katanya kan, siapkan ayam dan uang tanda terima kasih seala kadarnya. Langsung spontan, nggak bisa. Yang namanya ilmu itu mahal. Itu kan. Itu pernyataan dari Buya. Pernyataan dari Buya. Yang namanya itu ilmu itu mahal. Nggak mungkin kita hanya mengasih seala kadarnya. Tapi dari penjelasan-penjelasan beliau itu, yang namanya ilmu, sebenar ilmu itu tidak dijual belikan. Gitu. Jadi ingatlah tatkala itu nenek
belilah, berjuanglah dengan orang-orang yang tidak mengharapkan pamrih. Nah, sehingga oke, kalau memang itu, kapan kita bisa berhadap dengan guru itu? Di mana tempat berhadap? Nah, sudah, kapan kamu siapnya? Nah, Jadi dulu ngira itu cuman Buya sendiri. Ya. Nah, katanya kalau mau dilaksanakan di rumah ini, di rumah kamu, satu rumah harus ikut. Wah, Ya, ini gila lagi ini. Ya. Jadi satu keluarga itu harus ikut gabung gitu ya. Nah, ini gila lagi. Nanti anak aku belum kuat ilmu ini. Karena ilmu ini katamu ilmu tinggi. Ya. Anak aku masih kecil-kecil. Iya. Janganlah aja aku. Kalau tidak, baik, kita keluar baik. Ya. Kemana? Ya. Hasil dikasih penjelasan lagi. Sehingga pentingnya ingat kepada Tuhan. Nah, waktu itu berundinglah dengan orang rumah. Kata orang rumah, ya kalau memang itu alat kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, apa salahnya? Katanya. Oh ya dah. Hasil carilah ayam. Cari ayam, siapkan uang 1 juta kali itu persiapan untuk bayar guru. Itu dari pribadi Buya dari pribadi Buya. Tapi ditunggu nggak hadir si guru ini tadi. Yang mana sebenarnya gurunya ini? Tunggu nggak hadir. Sampai uang 1 juta tadi habis. Tinggal 150 lagi. Dia hadir. Jadi kasihlah. Begitu datang, langsung singkat menjalankan rukun-rukun. Langsung singkatnya itu, langsung masuk pagi itu. Bisa aku rasakan. Bahwa memang benar-benar ketika nama Tuhan itu disebut di dalam kolbu, langsung dibimbing oleh sang guru, memang hati itu hidup. Itu kalau boleh tahu ya, pada saat melaksanakan itu di rumah Buya di daerah mana itu ya? Di Martapura, di Jalan Lintas Muara 2 kilometer 18. Itu di tahun berapa itu ya? 2014. 2014 ya. Jadi Buya masuk ke awal Thoriko Naksabandia itu di tahun 2014. 2 tahun suluk. Oh, 2 tahun dari Buya bertoriko Naksabandia 2016 berarti 2 tahun ya. 2016 bersuluk Buya. Suluk. Oh, itu kenapa Buya mau bersuluk Buya? Apa memang sedahsyat itu rasanya di tarikan Naksabandia itu atau bagaimana itu ya? Satu, tatkala itu memang benar-benar aku bisa merasakan kenyamanan, kesejukan hati. Kesejukan hati ya. Kesejukan hati. Terus guru tadi itu ngajak, ayo kita jalan kemana? Ya jalan kita berjuang apa lagi? Ya kita berjuang. Di sana ada acara beatan gini ya. Sama seperti kamu kemarin. Oh ya ikut, alhasil ya ikut terus. Begitu ikut aja terus merasakan dasarnya pengen bersuluk. Tapi tatkala itu nggak mudah aku, yang namanya mungkin sedikit-sedikit sudah dibekali ilmu dari orang tua kan. Apa itu toreko, apa itu suluk, kalau nggak ada di dalam Al-Quran memang nggak mau. Tapi jadi, terus dikasih penjelasan. Izin Buya, bolehlah sedikit diperjelas untuk makna toriko dan makna suluk ya. Arti dari suluk. Mungkin penonton sekalian ini kan tidak paham ya tentang arti toriko dan suluk tadi ya. Dulu kita nggak paham juga yang namanya toreko itu apa. Ya kajian-kajian Islam baru istilahnya itu kan kalau kita analisa secara cepat. Tapi setelah kita cari di dalam Al-Quran ternyata ada perintah Tuhan. Di dalam surat Al-Maidah 35 itu Tuhan jelaskan di situ. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan. Rupanya kita diperintahkan untuk mencari jalan. Benar. Berarti torik adalah jalan. Oh berarti ada perintah Tuhan. Suluk. Ya. Waktu itu nggak mau suluk. Tapi tatkala Tuhan perintahkan untuk bersuluk, rupanya bukan guru yang perintahkan suluk, bukan lagi Buya. Rupanya ada perintah Tuhan lagi. Perintah Tuhannya ya. Perintah Tuhan di dalam surat An-Nahl 69 itu kan tempuhlah, rupanya suluk bahasa menempuh. Setelah kita punya jalan, rupanya harus ditempuh jalan ini. Kemana arahnya?
Nah, rupanya jalan harus ditempuh menuju Tuhan. Jalan untuk menuju Tuhan itu tidak mudah. Ketemu tidak mudah. Memang harus benar-benar bersih hati kita itu. Betul-betul. Maka dengan bersuluk itu, ya hakikatnya membersihkan hati kita. Alhamdulillah, subhanallah ya. Tanpa membersihkan, bersih hati belum. Jadi jangan salah persepsi bahwa bersuluk itu ketemu Tuhan. Bukan. Niat daripada bersuluk membersihkan hati. Kalau hati kita sudah bersih, nah itu berarti kita sudah bisa berjumpa kepada Sang Maha Hidup. Ya. Itu. Maka di dalam suluk itu banyak kawan-kawan itu yang kurang paham. Suluk dianggap yang disulukkan jasad. Kalau yang disulukkan itu ruh, nah, kita tahu ruh itu tidak laki-laki. Ya. Ruh itu bukan perempuan. Betul. Ruh itu penggerak jasad. Berarti ruh itu tidak punya istri, tidak punya anak. Manakala suluk mengingat istri, mengingat anak, maka diproses dengan Tuhan. Oh begitu ya. Iya. Jadi di Thoriko Naksabandia itu di awal kita disuruh berbaiat ya. Berbaiat, kemudian kalau sudah berbaiat itu diwajibkan untuk suluk berarti ya. Wajib untuk suluk. Karena gini, karena kita diperintahkan untuk semua seluruh murid, diperintahkan Buya itu kan, diperintahkan untuk beramal. Beramal itu yang dimaksud Buya itu, beramal itu menjalankan perintah Tuhan. Iya. Bukan beramal itu yang wirid jikir itu bukan. Beramal itu menjalankan ibadah perintah tertinggi Tuhan. Itu menahan hawa nafsu. Benar ya. Benar. Di dalam gedung suluk ibadah tertinggi kita jumpai di situ. Ya. Maka anak suluk lah yang bisa beramal. Betul. Maka anak torekat itu belajar beramal. Maka perintahkan untuk bersuluk agar dia bisa beramal. Betul ya. Nah, karena ini anak tarekat tadi berarti jalan-jalan kan, anak jalan-jalan. Iya. Belajar beramal intinya tuh. Bagaimana agar mereka itu bisa beramal, suruh dia suluk. Maka tugas anak suluk lah memerintahkan anak tarekat untuk bersuluk. Alhamdulillah ya. Subhanallah. Jadi kawan-kawan itu singkatnya penyampaian dari Buya kita di Thoriko Naksabandia Indonesia. Untuk selanjutnya ya, untuk bagi kawan-kawan yang umum, mungkin awam, dan juga kawan-kawan mungkin yang sekedar sedikit paham, bolehlah dikasih wejangan ya untuk hidupnya ke depan biar bisa merubah hidupnya seperti yang Buya rasakan di Thoriko Naksabandia ini ya. Ayah, bolehlah kepada teman-teman di luar sana yang belum mengenal torekat ya, marilah kita bertorekat. Karena torekat itu adalah jalan, ya, jalan menuju Tuhan. Karena di dalam surat Al-Ma'un di situ Tuhan jelaskan ya, di surat-surat bagaimana siapakah yang orang menghardi anak yatim, siapakah orang yang pendusta agama, aro'aita lazi yukadzibu bidin, siapakah orang pendusta agama, fadzalika ladzi yad'ul yatim, mereka lah yang menghardi anak yatim, wala yahudu ala ta'al miskin, mereka yang tidak memberi makan anak miskin. Jadi orang-orang yang mendustakan agama itu orang yang menghardik anak yatim dan tidak pernah memberi orang-orang miskin. Anak yatim dalam hakikatnya ialah ruh. Jika jasad kita ini adalah masih punya bin. Karena jasad itu dilahirkan oleh seseorang. Tapi kalau ruh yang ada di dalam tubuh kita itu, inilah yang dinamakan yatim. Jangan sampai dihardik, jangan sampai dianiaya. Untuk memberi makan orang miskin, ruh kitalah yang miskin. Karena ruh yang kita ajak bekerja, segala macam aktivitas kita, dia tidak meminta imbalan. Hanya kata Allah dalam Al-Quran, keluarkan 2,5% dari sebagian harta yang aku berikan. Inilah yang punya ruh, bukan pula dimakan, disodakohkan. Karena di akhir napas manusia itu, di dalam surat Al-Quran Tuhan jelaskan bahwa, ya Rob, sekiranya engkau bisa menunda kematianku, aku ingin sodakoh. Di dalam surat Al-Munafikun, di situ Tuhan jelaskan. Nanti dicek Al-Munafikun ayat 10 ya. Bagaimana agar kita semua itu tidak menghardik anak yatim, tidak memberi lapar orang yang miskin. Ayo kita rame-rame ikuti ajaran-ajaran mursyid-mursyid Tuhan yang masih nyata dan masih benar. Jangan sampai salah kita cara berguru ya. Itu aja ya penjelasan dan wejangan dari saya. Saya kira cukup.
Baik, terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir. Jadi teman-teman, pesan singkat dari Buya tadi, marilah kita kerjakan bersama. Jangan lagi kita menunda-nunda, karena sejatinya amal ibadah kita itu nanti akan diperhitungkan di akhirat nanti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Buya.